Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11, mata kuliah pengendalian vektor dan rodent. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai pemantauan kepadatan vektor dan binatang pembawa penyakit terhadap penyakit pes. Berikut merupakan anggota kelompok 11. Yang pertama, Arsila Nur dengan NIM akhir 011, Ida Bagus dengan NIM akhir 074, Firda Askia dengan NIM akhir 084, Agita dengan NIM akhir 183, dan Alia Syabira dengan NIM akhir 194. Baik, masuk ke bab pertama, yaitu pendahuluan. Latar belakang. Indonesia merupakan negara tropis yang merupakan wilayah ideal bagi pertumbuhan dan perkembangan vektor maupun binatang pembawa penyakit. Pemantauan kepadatan vektor dan binatang pembawa penyakit merupakan bagian penting dari SBMKL di Indonesia yang mempunyai tujuan untuk mengendalikan penyebaran penyakit tular vektor dan penyakit tular zoonotik. Salah satunya adalah penyakit pes. Penyakit pes ini merupakan penyakit infeksi pada manusia dan hewan yang disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis dan dapat ditularkan dari hewan ke manusia melalui gigitan pinjal atau kutu yang terinfeksi. Pes juga dapat menimbulkan public health emergency of international concern atau masalah kesehatan masyarakat yang mendesak dan dapat menimbulkan keresahan secara internasional. Di Indonesia sendiri, sudah beberapa kasus pes dilaporkan, termasuk kejadian luar biasa yang terjadi di Kabupaten Pasuruan. Untuk deskripsi kasusnya, Dusun Surorowo, Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu wilayah fokus pes yang masih rutin dilakukan surveillance 1 kali setiap bulan selama 5 hari berturut-turut sebagai upaya pengendalian kepadatan tikus yang dapat menyebabkan pes. Pada bulan Januari hingga Februari 2017, Dusun Surorowo melakukan pemantauan indeks pinjal khusus dengan hasil frekuensi yang cukup tinggi, yaitu melebihi batas aman, yakni sebesar lebih dari sama dengan 1,5. Keadaan lingkungan ini juga merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan resiko terjadinya penyakit pes. Dari hasil penelitian menunjukkan tingginya indeks pinjal khusus di Dusun Surorowo melebihi batas aman, yang menunjukkan kerawanan terhadap gigitan vektor pes dan meningkatkan risiko penyakit pes. Faktor lingkungan seperti jenis dinding, keberadaan jendela, keberadaan langit-langit rumah, tingkat suhu menunjukkan hubungan yang signifikan dengan indeks pinjal khusus. Sementara faktor seperti jenis lantai rumah, pencahayaan, kelembapan, kondisi tempat sampah, dan jenis penutup saluran air tidak menunjukkan adanya hubungan yang signifikan dengan penyakit pes. Selanjutnya yaitu bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu penyakit pes. Pes sendiri merupakan penyakit mematikan zoonosis yang disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis. Penyakit ini umumnya ditularkan melalui gigitan kutu tikus yang umumnya yaitu Xenopsila copis yang terinfeksi bakteri atau kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi, umumnya tikus. Penyakit pes ini mendapatkan sebutan sebagai the Black Death yang mengacu pada wabah hitam yang terjadi di Eropa pada abad ke-13. Nah, kenapa disebut the Black Death? Karena korban wabah ini meninggal dalam keadaan menghitam karena terjadi pembengkakan pada kelenjar getah bening. Pes terdiri dari 3 jenis, yaitu bubonik, pneumonik, dan septikemik. Nah, bubonik ini sendiri adalah jenis penyakit pes yang menyerang sistem limfatik atau kelenjar getah bening. Akan terjadi pembengkakan pada kelenjar getah bening bagi pasien dengan bubonik plak. Yang selanjutnya yaitu pneumonik adalah jenis penyakit pes yang menyerang paru-paru. Nah, biasanya kalau pneumonik ini bisa ditularkan dari manusia ke manusia melalui droplet. Ya, yang terakhir yaitu septikemik adalah jenis penyakit pes yang menyerang aliran darah. Nah, biasanya korban sudah meninggal bahkan sebelum gejala ditemukan. Yang kedua yaitu pinjal. Pinjal merupakan jenis arthropoda yang merupakan parasit pada tubuh inang karena menghisap darah inangnya. Pinjal memiliki tubuh yang berbentuk pipi bilateral sehingga memudahkan untuk menempel pada tubuh inangnya terutama hewan dengan rambut halus.
Terdapat lebih dari 30 spesies pinjal yang dapat menjadi sumber penyebaran bakteri Yersinia pestis. Namun yang paling umum ditemukan itu adalah Xeropsila copis. Kepadatan pinjal ini disebut dengan indeks pinjal. Indeks pinjal dapat diukur dengan menggunakan rumus indeks pinjal sama dengan jumlah pinjal yang diperoleh dibagi jumlah tikus yang tertangkap. Yang terakhir yaitu lingkungan yang berhubungan dengan penyebaran pes. Nah, saat ini penyakit pes itu merupakan penyakit endemik di Indonesia dan termasuk ke dalam penyakit yang dapat terulang kembali atau re-emerging disease serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa. Lingkungan yang berhubungan dengan penyebaran penyakit pes ini diantaranya yaitu lingkungan dengan sanitasi buruk. Semakin dengan lingkungan dengan sanitasi buruk akan menjadi tempat yang cocok untuk perkembangbiakan tikus. Selanjutnya yaitu pemukiman padat penduduk. Mengapa demikian? Karena dengan adanya pemukiman padat penduduk, maka interaksi antara manusia dengan hewan yang terinfeksi pes itu semakin besar. Yang selanjutnya yaitu praktik pengelolaan lingkungan yang buruk seperti contohnya pengelolaan sampah yang kurang memadai. Lingkungannya dapat menjadi penentu dalam pengendalian penyakit yang dapat berubah-ubah mulai dari satu komponen bahkan beberapa komponen. Bab 3 isi. Identifikasi daerah endemis penyakit pes. Penyakit pes ini adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis. Bakteri ini dapat ditularkan dari hewan ke manusia. Pes dapat ditularkan ke manusia melalui gigitan tinja, khususnya Xenopsilia copis. Di Indonesia setidaknya terdapat sebanyak 7 kasus dilaporkan pada tahun 2004, 11 kasus tahun 2005, 4 kasus tahun 2006, dan 82 kasus sebagai kejadian luar biasa atau KLB di Kabupaten Pasuruan tahun 2007. Identifikasi daerah endemis penyakit pes. Dusun Surorowo ini merupakan salah satu wilayah yang dilakukan pemantauan penyakit pes agar tidak terjadi KLB akibat penyakit pes tersebut. Hasil pemantauan dari indeks pinjal di Dusun Surorowo didapatkan frekuensi pinjal yang cukup tinggi, yaitu lebih besar sama dengan 1. Dikarenakan tingginya indeks pinjal di daerah tersebut, Dusun Surorowo menjadi rawan terhadap penyakit pes. Faktor lingkungan yang ada di Dusun Surorowo juga menjadi salah satu faktor penyakit pes yang ada di dusun tersebut. Baik, berikutnya adalah pemantauan penyakit pes. Pemantauan penyakit pes biasanya dilakukan dengan melakukan pengumpulan data tentang persebaran penyakit, pola geografis, karakteristik dari masing-masing individu yang terpapar, dan faktor lain yang mana pemantauan ini dapat dilakukan dengan adanya surveillance, yaitu surveillance pes, surveillance rodent dan pinjal, dan surveillance manusia. Pada surveillance pes sendiri, melibatkan pengumpulan data mengenai kasus pes yang terjadi di daerah tersebut, termasuk lokasi, waktu, serta karakteristik individu yang terinfeksi seperti usia, jenis kelamin, dan riwayat perjalanan. Kemudian untuk surveillance rodent dan pinjal, melibatkan pemantauan populasi tikus dan pinjal di lokasi yang berpotensi sebagai habitat hewan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu surveillance manusia. Surveillance manusia ini melibatkan pengumpulan data tentang gejala penyakit yang ditimbulkan oleh individu, riwayat kontak dengan hewan yang berpotensi membawa penyakit, serta informasi tentang pengobatan yang diterima oleh individu. Berdasarkan kasus di atas, kegiatan pemantauan di Dusun Surorowo, Kabupaten Pasuruan telah dilakukan mulai dari karakteristik responden, indeks pinjal khusus, lingkungan fisik responden yang terdiri dari dinding rumah, lantai rumah, jendela rumah, ventilasi rumah, langit-langit, genting kaca, dan juga sampah. Dari indikator tersebut, jenis dinding rumah, keberadaan jendela, keberadaan langit-langit rumah, dan tingkat suhu rumah terdapat hubungan dengan adanya indeks pinjal khusus di wilayah fokus pes Dusun Surorowo, Kabupaten Pasuruan. Kemudian berikutnya, terdapat peran masyarakat dan stakeholder dalam pemantauan penyakit pes. Yang pertama yaitu partisipasi dalam pelaporan. Partisipasi dalam pelaporan ini dapat melaporkan terkait adanya gejala atau kasus penyakit pes pada layanan kesehatan setempat atau melalui hotline kesehatan, web resmi yang digunakan untuk pelaporan penyakit. Yang kedua yaitu patuh terhadap protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga yaitu partisipasi dalam program vaksinasi. Pada poin ketiga ini, stakeholder termasuk pemerintah dapat membantu mobilisasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam program vaksinasi wabah
terutama vaksinasi yang digunakan untuk mencegah penyakit pes. Kemudian yang keempat terdapat edukasi dan penyuluhan. Edukasi dan penyuluhan ini merupakan kerjasama dari berbagai stakeholder yang dapat membantu dalam melakukan edukasi dan penyuluhan mengenai penyakit pes, mulai dari lembaga kesehatan, lembaga pendidikan, dan lain sebagainya. Yang kelima, terdapat penggunaan teknologi dan media sosial dengan memanfaatkannya untuk mencari informasi penting mengenai penyakit pes, sehingga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dan mempercepat respon terhadap penyebaran penyakit. Berdasarkan kasus di atas, peran masyarakat dan stakeholder dalam pemantauan penyakit pes di Dusun Surorowo, Kabupaten Pasuruan, diantaranya dengan melakukan pemasangan lift trap untuk menangkap rodent, terutama tikus dan pinjal. Sedangkan peran stakeholder, yaitu petugas eh, laboratorium yang membantu memantau trap sukses dan indeks pinjal di rumah masyarakat yang menjadi fokus surveillance. Baik, selanjutnya adalah bab 4, yaitu simpulan dan saran. Kesimpulan dari studi kasus yang kami gunakan adalah pemantauan kepadatan vektor dan binatang pembawa penyakit merupakan bagian penting dari standar baku mutu kesehatan lingkungan atau SBMKL, yang mana memiliki tujuan untuk pengendalian penyebaran penyakit tular vektor dan penyakit tular zoonotik. Salah satunya adalah penyakit pes, yang mana penyakit pes ini disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis dan ditularkan dari hewan ke manusia melalui gigitan pinjal atau kutu yang telah terinfeksi. Dusun Surorowo di Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu wilayah fokus pes yang mana rutin melaksanakan surveillance setiap 1 bulan sekali selama 5 hari berturut-turut. Dilakukan pemantauan indeks pinjal khusus dengan hasil yang menunjukkan bahwa frekuensi yang cukup tinggi, yaitu lebih dari sama dengan 1. Ini dapat dikatakan bahwa melebihi batas aman dan dapat diartikan daerah tersebut memiliki kerawanan pada gigitan vektor pes, sehingga dapat berakibat pada meningkatnya risiko penyakit pes. Pemantauan yang dilakukan dalam mengatasi penyakit pes yaitu dengan melakukan surveillance pes, surveillance rodent dan pinjal, serta surveillance manusia. Oleh karena itu, peran masyarakat dan berbagai stakeholder sangat penting dalam pemantauan penyakit pes. Sehingga saran yang dapat kelompok kami berikan adalah untuk masyarakat diharapkan untuk dapat meningkatkan pemahaman terkait penyakit pes seperti cara penularan, gejala, serta langkah pengobatan. Lalu, masyarakat dapat melakukan langkah preventif seperti menjaga kebersihan lingkungan dan juga menghindari kontak langsung dengan tikus yang merupakan hewan pembawa penyakit pes. Lalu yang terakhir adalah melaporkan apabila menemukan adanya populasi vektor yang mencurigakan atau gejala penyakit pes kepada pihak berwenang. Saran yang dapat diberikan kepada puskesmas adalah yang pertama, meningkatkan kegiatan surveillance terhadap kasus penyakit yang diduga disebabkan oleh pes. Lalu yang kedua, menyediakan serta memperkuat fasilitas kesehatan, juga tenaga medis untuk penanganan kasus pes. Dan yang ketiga, mensosialisasikan kepada masyarakat terkait gejala penyakit pes dan pentingnya pelaporan kasus yang mencurigakan. Saran yang dapat diberikan kepada pemerintah adalah memperkuat kerjasama antar instansi yang merupakan bentuk upaya pemerintah untuk mencegah dan mengendalikan penyakit pes. Lalu yang kedua, melakukan pemantauan kinerja tugas kepadatan vektor secara rutin di wilayah yang berpotensi terkena penyakit pes. Dan yang terakhir, memberikan dukungan dan alokasi anggaran yang memadai untuk pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian penyakit pes. Termasuk salah satunya adalah pelatihan tenaga medis dan juga pengadaan obat-obatan yang diperlukan. Berikut ini merupakan daftar pustaka yang kelompok kami gunakan dalam studi kasus ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.